Di desa Tincep yang jalannya telah lebih 20 tahun retak dan terluka, berdiri seorang warga bernama Mario Pangalila yang suaranya tumbuh dari jeritan tanah dan harapan rakyatnya. Ia menolak bungkam di hadapan bayang-bayang korupsi. Ia berdiri demi kepentingan sesama. Meski langkahnya kini dibelenggu dakwaan Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 yang tak sejalan dengan nurani dan akal merdeka. Dalam sunyi perjuangannya yang panjang, Mario mengetuk pintu keadilan, memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar melihat luka Tincep, melihat keberanian seorang warga kecil yang hanya ingin desanya pulih dan kebenaran kembali menemukan cahaya. Surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan ini saya hendak menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden, di mana saya telah dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 dan sekarang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung, dan sekarang ini saya akan mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara tersebut sebab ada pemahaman yang ganjal dalam perkara ini. Bahwa dapat saya jelaskan mengenai dugaan penyelewengan dana Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Telah ditemukan kerugian keuangan negara berdasarkan audit investigasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa yang telah saya bersama sebagian masyarakat Desa Tincep laporkan kepada pihak kepolisian Polres Tomohon. Adapun temuan kerugian negara yang ditemukan atas penyelewengan dana Desa Tincep adalah berjumlah 89.891,25 rupiah. Dan berdasarkan SP2HP dari pihak Polres Tomohon bahwa atas dasar nota kesepahaman antara Kemendagri, kepolisian dan pihak kejaksaan untuk koordinasi APIP, sehingga oknum pelaku penyalahgunaan dana desa diberikan kesempatan untuk
mengembalikan total temuan atas penyelewengan dana desa dimaksud. Pak Presiden Prabowo Subianto, di balik kasus penyelewengan dana desa yang telah kami laporkan, justru sebaliknya saya dilaporkan melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 karena menyampaikan kejanggalan atas kasus dana desa Tincep di media sosial Facebook. Maksud dan tujuan saya untuk menyampaikan di media sosial Facebook hendak mengungkap kebenaran temuan kerugian negara atas penyelewengan dana desa Tincep tidak disetorkan ke buku kas umum daerah Kabupaten Minahasa. Temuan tersebut disetorkan kembali ke rekening kas desa Tincep. Mohon izin Bapak Prabowo Subianto, belum pernah ada aturan yang mengatur bahwa kerugian keuangan negara harus disetorkan ke rekening kas desa. Dan yang kedua, perbuatan penyelewengan dana desa adalah perbuatan korupsi karena menyelewengkan uang negara. Sehingga tidak ada salahnya saya menyebut bahwa pelaku penyelewengan dana desa adalah koruptor. Atas kontribusi atau peran aktif saya untuk mengungkap penyelewengan dana desa Tincep, sebaliknya saya dijerat dengan pasal Undang ITE pasal 27 ayat 3. Sehingga saya berpendapat bahwa bukannya diberikan apresiasi karena telah berpartisi aktif, malah saya dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto kiranya dapat memberikan perlindungan hukum luar biasa terhadap saya. Sebab saya telah berpartisipasi aktif dalam mengungkap penyalahgunaan dana desa. Atau saya telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas perkara ini. Kiranya dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung ataupun pihak terkait untuk kiranya dapat mempertimbangkan perkara saya ini. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya menduga dalam perkara ini adanya upaya kriminalisasi terhadap kami, para pegiat anti korupsi, untuk mengungkap kebenaran ataupun penyelewengan ataupun kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi. Demikian surat terbuka yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sebelum dan sesudah, saya ucapkan terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan pakatuan pakalowiran.